dibaca ilhar, dibaca idgham, dan huruf yang jatuh setelahnya. Bagaimana cara membubuhkan tanda bacanya. Jadi di sini ada pembahasan terkait dengan kaifiyatul dhabti mudhar wal mudgham wal harful waqi' ba'daha. Ini bagaimana cara membubuhkan tanda baca pada huruf yang dibaca ilhar, pada huruf yang dibaca idgham, dan terkait dengan huruf yang jatuh setelah idhar dan idgham. Gitu ya. Jadi Kak Iha akan mengulas terkait dengan pembahasan ini. Fi kaifiyati dhabtil mudhar, pembubuhan tanda baca terkait dengan huruf yang dibaca idhar, wal mudgham, dan huruf yang dibaca idgham, wal harful waqi' ba'daha, dan huruf yang terletak setelah idhar dan idgham tersebut. Gitu ya. Nah, perlu digarisbawahi di sini bahwa di sini ada penulisan mudhar. Sudah Kak Iha sampaikan di minggu yang lalu bahwa yang dimaksud dengan harful mudhar itu bukan hanya bacaan idhar saja, atau bukan hanya ketika ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idhar, yakni hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Bukan hanya itu, tapi setiap huruf yang bisa terbaca dengan jelas dan terang, maka itu masuknya harful mudhar. Sampai sini bisa difahami? Wah, ini sudah nyambung atau belum ini, teman-teman? Selain huruf Gimana, Nel? Selain huruf hamzah, huruf izhar yang 6 itu Kak maksudnya. Bukan. Wah, ini kayaknya nggak apa namanya, nggak fungsi juga ini, Jan. Jadi kaifiyatul dhabtil, meskipun judulnya itu kaifiyatul dhabtil mudhar wal mudgham wal harfil waqi' ba'daha, yakni tata cara pembubuhan tanda baca terkait dengan harful idhar, harful mudgham, dan huruf yang jatuh setelahnya. Yang dimaksud dengan idhar di sini bukan hanya huruf idhar saja, yakni hamzah, ain, ha, ghain, kha, bukan. Tapi semua huruf yang bisa terbaca dengan jelas dan terang itu disebut dengan harful mudhar. Contohnya seperti apa misalkan? Sebentar. Afril alaina. Karena ini kan kita bahas terkait dengan sukunnya lafaz ya, atau sukunnya huruf yang dibaca idhar dan idgham. Di sini fa-nya diberi tanda sukun. Kenapa di sini fa-nya diberi tanda sukun? Karena afril, fa di sini dan huruf setelahnya yakni ro, bukan merupakan huruf idgham, tapi fa-nya itu dibaca dengan jelas, bukan atau misalkan idgham di fa-nya, enggak. Fa-nya di sini bisa dibaca dengan jelas dan terang. Makanya kenapa di sini fa-nya dibubuhkan tanda sukun. Begitupun ketika ghain. Ketika ghain di sini. Kenapa ghain di sini dibubuhkan tanda baca sukun? Karena huruf ghain di sini bisa terbaca dengan jelas dan terang. Tidak idgham atau tidak ikhfa atau tidak tidak iklab. Makanya ghain di sini diberi tanda sukun. Andai kata misalkan di sini huruf yang setelahnya itu berupa huruf idgham atau huruf iklab atau huruf ikhfa, maka di sini tidak dibubuhkan tanda sukun. Contohnya seperti apa? Mayyakulu. Di sini nunnya tidak dibubuhkan tanda sukun karena di sini nun bukan termasuk bagian harful mudhar atau huruf yang bisa dibaca dengan jelas atau terang. Karena di sini ada bacaan idgham mai, bukan man. Nah, andai kata bisa dibaca man, maka di sini nunnya diberi tanda sukun. Tapi ketika tidak bisa dibaca dengan man, artinya diidghamkan pada huruf yang setelahnya, maka di sini nunnya tidak dibubuhkan tanda sukun. Seperti itu, bisa dipahami? Iya, Kak, nyambung, Kak. Nyambung ya? Insya Allah nyambung, Kak. Nyambung beneran apa enggak ini? Kayak kok takut ya? Nah, contohnya lagi.
Ini kan bacanya dorobna ya. Ini kira-kira baknya diberi tanda sukun atau enggak? Diberi, Kak. Diberi tanda sukun, Kak. Diberi tanda sukun ya. Kenapa di sini ada tanda sukun? Karena bacanya jelas. Karena bacanya dengan jelas. Artinya bak Jelas tersebut bisa bacanya, Kak. Gimana? Gimana tadi? Siapa tadi? Kak Iha nggak bisa ngelihat, soalnya Kak Iha pakai share screen dari HP. Gimana tadi? Bacanya jelas, Kak. Apa itu? Ini sinyalnya apa? Jelas, Kak, katanya. Bacanya jelas, Ya. kata Roni, Kak. Oh ya. Jadi karena di sini baknya diberi tanda sukun, kenapa? Karena di sini bak bisa terbaca dengan jelas. Bukan karena memang bak huruf iklab makanya tidak termasuk diberi tanda sukun, enggak. Kita enggak mengkategorisasikan terkait dengan hurufnya iklab, hurufnya idgham atau hurufnya idhar, tidak. Pokoknya setiap huruf yang bisa dibaca dengan jelas, artinya tidak dengung atau tidak idgham atau tidak iklab, maka di situ harus diberi tanda sukun pada hurufnya. Dorobna itu nggak ada dengungnya, nggak ada ikhfanya, nggak ada meleburnya juga. Oleh karenanya baknya di sini diberi tanda sukun. Contoh lain. Coba diberi harokat. Ini harokatnya apa? Rabbi zidni ilman. Ya, Rabbi zidni ilman. Kak Iha mengharokatinya kecuali yang sukun ya. Nah, pertanyaan pertama, yang lamnya di kul, di situ diberi tanda sukun atau enggak? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Kenapa enggak? Karena dibacanya jelas. Gimana? Enggak, Kak, soalnya. Gimana coba? Enggak. Di situ kulnya diberi tanda sukun atau enggak? Enggak, Kak, soalnya setelahnya itu huruf ro idgham. Karena di sini lam ro itu dibacanya idgham, maka membacanya bukan kul robbi, tapi kur robbi. Oleh karenanya di sini di atas lam tidak diberi tanda sukun karena bacaannya idgham di sini. Begitu ya. Kemudian yang robbi zidni, dalnya sukun atau enggak? Sukun. Sukun, karena bisa Sukun, dibaca Pak. dengan jelas, bukan dibaca idgham. Zidni tetap dibaca dengan zidni. Ilman di situ diberi sukun atau enggak? Diberi, Kak. Diberi tanda sukun karena bacanya dengan jelas. Ini loh yang tadi Kak Iha maksudkan, bahwa setiap huruf yang bisa terbaca dengan jelas, maka di situ dibubuhkan tanda sukun di atas hurufnya. Tapi ketika huruf tersebut berupa huruf yang mengandung bacaan idgham atau ikhfa atau iklab, maka di situ tidak dibubuhkan tanda sukun seperti contoh qurrabbi. Lamnya itu nanti diidghamkan kepada ro, maka di situ tidak dibubuhkan tanda sukun karena ada bacaan idgham. Nah, contoh lagi misalkan ini bacanya apa? Bacanya apa? Ini iltatihim ya. KIH kasih harokat yang kecuali yang ada tanda sukunnya. Nah,
Yang idzal mati itu di situ ada tanda sukun atau enggak? Ada, Kak. Kenapa? Karena taknya dibaca jelas. Taknya dibaca dengan jelas. Oke. Sebentar, tapi Kak Iha loncat dulu yang id. Kemudian yang tak tihim, yang tak yang di atasnya Dibaca jelas, Kak. diberi tanda sukun berarti ya. Dibaca jelas, Kak. Iya. Kemudian ti, Iya. yang Iya. ti. Ingat di pembahasan harfu mat atau huruf mat, setiap huruf mat itu pasti tidak diberi tanda sukun di atasnya untuk mushaf Madinah. Jadi takti itu yaknya tidak diberi tanda sukun. Coba nanti teman-teman cross check di mushaf Madinah, setiap harfu mat atau setiap huruf mat, yakni alif, wawu dan ya yang dijadikan huruf mat, maka di situ tidak dibubuhkan tanda sukun di atasnya. Hanya tanda idhar saja atau huruf yang dibaca idhar saja yang diberi tanda sukun. Kemudian yang taktihim, mimnya diberi sukun atau enggak? Diberi sukun, Kak. Diberi sukun. Oke. Jadi ini dibaca dengan taktihim. Sampai sini bisa dipahami. Tapi ini kan sudah kita sepakati ya, misalkan hurufnya dibaca dengan jelas, maka harus diberi tanda sukun. Ketika hurufnya mengandung bacaan idhar, idgham, ikhfa atau iklab atau huruf mat, maka tidak diberi tanda sukun di atasnya. Nah, bagaimana ketika misalkan ada huruf yang diperselisihkan bacaannya seperti lafadz ini? Kita masuk ke pembahasan ilmu qiraat. Ada nggak kira-kira yang membaca lafadz ini dengan idgham, itta'tihim? Begitupun ada nggak yang membaca lafadz ini dengan izhar, maka membacanya itta'tihim. Ada nggak? Ada, Kak. Ada. Ada, Pembahasan Kak. apa itu di ilmu qiraat? Pembahasan apa itu di ilmu qiraat? Idgham kabir bukan, Kak? Masya Allah, ada yang idgham kabir, ada yang idgham mutaqaribain, apa itu? Pembahasan semester lalu ini. Na'am ittamashat Zainabun salataluha samia jamalin wasilan man tawassala. Apa itu pembahasan apa? Zal nyata, Kak. Dal nyata. Zal nyata. Emang ada zal nyata? Dalnya, Kak. Dalnya id. Dalnya id. Masya Allah, masih pembahasan semester lalu ini ya. Dalnya id. Jadi setiap ada dalnya id, kemudian setiap ada dalnya qad, wa qad sahabat dailan, dhafa dhalla zarnabun jalat sabahu syaiqan wa muallila. Itu dalnya qad. Kemudian apalagi ta'nis wa abadat sana saghrin sofat dzurqu zulmihi jama'na wurudan baridan atiratillah. Kemudian lamuhal wabal. Nah, setiap ada kalimat tersebut, maka itu diperselisihkan. Artinya diperselisihkan bagaimana? Ketika misalkan yang kita baca itu riwayat yang memang tidak dibaca idgham, maka di situ dibubuhkan tanda sukun di atasnya. Itta'tihim. Ini ketika riwayat yang membacanya dengan idhar. Tapi ketika misalkan ada riwayat yang membacanya dengan idgham, maka tidak dibubuhkan tanda sukun di atasnya. Sampai sini bisa difahami? Bisa, Kak. Bisa ya. Jadi karena memang ini ada perselisihan terkait dengan bacaan idhar dan terkait dengan bacaan idgham. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini pembahasan huruf idhar, idgham dan huruf yang terletak setelahnya. Jadi kesimpulannya itu baik nun mati atau tanwin atau huruf mati yang setelahnya itu berupa huruf-huruf yang dibacanya jelas atau terang, maka dibubuhkan tanda sukun di atasnya. Tapi ketika misalkan lafadznya itu dibaca dengan idgham, idhar atau iklab, maka di situ tidak dibubuhkan tanda baca sukun di atas huruf yang mati. Itu kesimpulannya. Pembahasan kaifiyati dhabtil mudhar wal mudgham wal harful waqi' ba'da. Kecuali ketika misalkan lafadznya diperselisihkan seperti dalnya qad sami'a. Nah itu. Atau misalkan
barwafa'ahu, atau apa lagi. Pokoknya yang sekiranya ada di pembahasan ilmu qiraat kemarin, dalnya qad, dalnya id, lamu hal, wabal, tak taknif. Nah, itu ada perselisihan antara bacaan idhar dan idgham. Ketika dibaca idhar, maka dibubuhkan sukun, ketika dibaca idgham, maka tidak dibubuhkan sukun. Sampai sini bisa dipahami terkait dengan kesimpulan bacaan idhar idgham? Insya Allah, Kak. Insya Allah. Insya Allah, Kak. Silakan pemakalah. Lela. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dimulai. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang pemberian tanda baca huruf yang dibuang dan ditambah, yaitu alif, wawu, ya, dan nun. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Tiara. Kepadanya kami persilahkan. Ada Tiara? Aku lanjutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pemberian tanda baca huruf yang dibuang. Huruf yang dihapus dari penulisan mushaf Al-Quran yang pertama, yang paling banyak dihapus yaitu huruf ilah, yakni alif, wawu, dan iya. Yang kedua, yang paling sedikit dihapus yaitu nun sukun. Huruf ilah dihapus karena ada 3 sebab. Yang pertama, terdapat 2 huruf yang sama atau ganda. Yang kedua, karena ikhtisor atau diringkas. Yang ketiga, karena adanya pengganti dari huruf yang dihapus. Nah, yang sebab pertama, terdapat 2 huruf yang sama. Ketika membuang salah satu huruf yang keduanya sama, baik keduanya sama-sama sukun, sesama dhammah, ataupun sesama huruf bertasydid. Bentar. Aduh, gimana ini? Ketika huruf yang pertama dari keduanya adalah sukun, dan yang kedua adalah asli, atau dia datang untuk menunjukkan bahwasanya itu digabung dan ditetapkan, maka hukum pemberian tanda bacanya yaitu memilih yang awal atau meninggalkannya, baik itu 2 alif, seperti contoh taro al-jam'an, atau dua-duanya an-nabiyyin, seperti qiraat Nafi. Seperti qiraat Nafi, atau 2 wawu, seperti contoh ini. Liyasu. Selanjutnya, ketika huruf pertama dari keduanya adalah dhammah, contohnya uziya dan yalwuna. Ketika huruf pertama dari keduanya adalah tasydid, seperti contoh an-nabiyyin. Lanjut, ketika huruf yang pertama dari keduanya adalah sukun, pada lafaz taro'a terdapat 2 alif. Alif pertama berasal dari wazan tafa'al, sedangkan alif yang kedua yaitu alif asli. Pada mushaf ini menetapkan 1 alif saja. Ada beberapa pendapat yang diperbolehkan untuk menghapus yang pertama atau yang kedua. Apabila yang dihapus yang pertama, maka seperti ini
taro'a, dan apabila dihapus yang kedua seperti ini. Atau seperti ini tulisannya. Dan yang diamalkan adalah pendapat yang ketiga. Yang kedua, lafaz an-nabiyina. Pada qiraat Nafi menggabungkan dua iya yang pertama yaitu penyusun dari fa'il dan ya kedua yaitu sebagai bentuk atau alamat jamak dan i'rab, dan ditetapkan di mushaf menggunakan satu ya saja. Boleh dihapus yang pertama atau yang kedua. Menurut Abu Dawud yang dihapus ya pertama apabila yang dihapus ya pertama seperti ini, bisa dilihat contohnya, atau seperti ini. Dan yang ketiga seperti ini tulisannya. Dari ketiga bentuk di atas, yang paling banyak diamalkan adalah yang pertama. Yang ketiga, lafaz liyasu. Menggabungkan dua wawu. Wawu yang pertama terdapat setelah sin sebagai ain kalimah dan wawu yang kedua sebagai dhamir jamak. Maka ditetapkan dalam mushaf menggunakan satu wawu saja dan boleh dihapus wawu yang pertama atau yang kedua. Apabila yang dihapus wawu yang pertama dan ditetapkan yang kedua, maka seperti ini lafadznya, atau seperti ini. Bisa dilihat ya. Dan jika bentar. Dan yang diamalkan adalah yang pertama. Ketika huruf yang pertama dari keduanya adalah dhammah, pada lafaz yal'una menggabungkan dua wawu. Wawu yang pertama yaitu berasal dari ain kalimah dan ya yang kedua sebagai alamat dari bentuk jamak dan ditetapkan pada mushaf dengan satu wawu saja. Boleh dihapus wawu yang pertama atau yang kedua. Apabila dihapus wawu yang pertama seperti ini lafadznya, dihapus wawu yang kedua, nah seperti ini lafadznya, atau seperti ini tidak ada wawunya. Dan yang diamalkan adalah yang terakhir. Selanjutnya lafadz wuria menggabungkan dua wawu juga. Wawu yang pertama berasal dari waro dalam bentuk maklum, yang kedua menjadi sukun karena majhul, dan ditetapkan penulisan pada mushaf dengan satu wawu saja. Boleh dihapus wawu yang pertama atau yang kedua. Apabila dihapus yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini, waw, ro, dan iya. Atau seperti ini, huruf bentar teman-teman nge-lag. Yang kedua seperti ini, waw, ro, hurufnya waw, ro, iya, atau seperti ini, waw, ro, iya. Dan ketiga tersebut yang diamalkan adalah yang terakhir. Terus lafadz ja'ana hukumnya berlawanan dengan hukum dari wuria dan tanda bacanya seperti ini. Dan yang paling banyak digunakan adalah yang pertama, lafadz ja'ana. Ketika huruf yang pertama dari keduanya adalah tasydid. Ketika huruf pertama dari keduanya tasydid, contohnya seperti an-nabiyyin. Pada qiraat selain Nafi, misalnya al-hawariyin, warobaniyin, al-ummiyin. Maka pemberian tandanya sama seperti yalwuna. Sebab yang kedua karena ihtisor. Jika penghapusan itu untuk ihtisor, hukumnya adalah menempelkan bentuk yang dihapus ke tempat yang pengucapannya menunjukkan tempat dihapusnya. Dan yang demikian tersebut harus dengan dua syarat. Syarat yang pertama, penghapusan itu berada di tengah kalimat. Contohnya lafadz al-alamin, wabayinat, Ibrahim, dan Sholih. Yang kedua, tidak disukunkan huruf setelahnya. Contohnya sofat. Apabila huruf setelahnya itu disukun, maka boleh meninggalkan ilhaq atau menjelaskan lafadz yang dibuang.
dan meletakkan tanda baca mad di atas huruf yang terbuang tadi di tempat huruf yang terbuang. Contohnya seperti lafadz wat-thair shaffat. Begitu pula pada lafadz muhyi bagi orang yang membaca dengan sukun, dan yang kita gunakan ada pendapat pertama, pembuangan ini terjadi hanya khusus pada alif saja, tidak ada pembuangan wawu dan iya. Karena tidak adanya pembuangan huruf wawu dan iya di tengah-tengah kalimat, walaupun hanya untuk peringkasan. Dan huruf mad, wawu dan iya itu dibuang apabila ada di ujung yang merupakan tambahan. Seperti contoh lafadz fihi huda menurut qiraat Makkah dan seperti ini lafadz alaihim darutahum bagi yang membaca dengan silah. Sebab ketiga, karena adanya pengganti dari huruf yang dihapus. Huruf yang terhapus karena adanya pengganti dari huruf yang dihapus yaitu wawu atau iya, maka hukumnya meletakkan bentuk huruf yang terbuang di atas penggantinya dengan syarat tidak terletak di ujung, dan huruf setelahnya yaitu huruf yang berharokat sukun, dan peletakan tandanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin fabihudahu muqtadih. Wa qala Musa rabbi wa aqimus salata wa atuz zakah. Apabila terletaknya di ujung dan setelahnya berupa huruf sukun, contohnya qala Isa bin Maryam, maka tidak perlu dijelaskan dan disamakan dengan penjelasan yang lalu. Selanjutnya, maka dijelaskan huruf alif yang terletak setelah dal dan ro, contoh pada lafadz fa'adzartahum, dan begitu pula iya pada lafadz ilafihim. Ditulis merah atau dengan pena kecil disambung dengan lem. Setelahnya contoh ilafihim, dan boleh juga ilhaq dengan cara dibalik. Ianya dibalik. Dan ini yang dipakai begitu pula disamakan dengan sebelumnya. Di atas penulisannya antara ha dan iya dari lafadz hai. Pada surah Al-Anfal bagi ulama yang membaca fakul idgham atau tidak dibaca idgham. Dan demikian pula lafadz yastahyi, ada yang mengatakan dibuangnya itu iya pertama, dan ada pula yang mengatakan bahwa yang dibuang itu yang iya yang kedua. Terus pemberian tanda baca pada lafadz tu'i. Ada tiga pendapat. Yang pertama, begitu hurufnya. Yang paling digunakan yaitu yang pendapat yang pertama. Adapun pendapat tiga madhab digunakan pada setiap berkumpulnya dua huruf yang sama. Yang pertama adalah bentuk hamzah. Contohnya maskulan, mutakina. Dan adapun lafadz yang diketahui iya, maka dalam penampatannya itu ada dua madhab. Yang pertama menghilangkannya dari hamzah seperti ar-ru'ya ya. Yang kedua menempelkan huruf wawu di bawahnya seperti ar-ru'ya. Jadi di bawah hamzahnya itu ada huruf wawu. Selanjutnya auliya, lafadz auliya mudhofnya disambung dengan dhamir. Itu ada di 6 tempat. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah, yang kedua dalam surah Al-An'am, yang ketiga surah Al-Anfal, yang keempat surah Al-Fussilat, yang kelima surah Al-An'am, dan yang surah Al-Ahzab. Maka adanya perbedaan pendapat dalam bentuk hamzahnya. Ada yang mengatakan iya tetap dan ada yang mengatakan dihapus. Untuk penempatan seperti pendapat pertama isbat, ada dua madhab, dan yang kedua uliya'uhum. Pendapat pertama yang dipakai. Sedangkan untuk pendapat kedua masih dua madhab. Terus kalimat jazauhu yang terdapat dalam surah Yusuf itu ada 4 madhab terkait penetapan hamzahnya. 4 madhab ini sama seperti lafadz auliya tadi, dan yang dipakai adalah yang kedua, nun sukun.
Sedangkan nun saniyah atau kedua dari lafaz nunaji dalam surah Yusuf dan Al-Anbiya, bagi imam yang membaca dengan penetapan nun, maka harus menjelaskan bentuk nun tersebut dalam rosam ketika dibaca nunnya dengan berwarna merah dengan seperti lafaz. Begitu juga nun pada lafaz binang zoro, karena kedua lafaz tersebut tulisan rosamnya itu nunnya satu. Sedangkan lafaz ta'manna, maka dalam nunnya ada 3 bacaan, mahdoh, ismam, dan raum. Dan penempatannya terhadap nun mahdoh tidak disembunyikan, dan penempatannya terhadap bacaan ismam ada 2 pendapat. Yang pertama ada di titik antara mim dan nun sebagai petunjuk ismam, contohnya ta'manna. Yang kedua tidak perlu diberi tanda. Berbeda pendapat tentang posisinya, ada yang mengatakan sebelum nun seperti ini, dan ada yang mengatakan setelah nun. Dalam bacaan rawum ada 2 pendapat. Yang pertama, nun berwarna merah atau kecil di antara mim dan nun. Yang kedua, menaruh titik di antara mim dan nun. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu pemberian tanda baca huruf yang ditambah alif, waw, dan ya. Bahasannya, sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang ditambah dari huruf hijaiyah dalam rasam beberapa mushaf itu ada 3, yaitu alif, ya, dan waw. Hal ini diperlukan untuk menambahkan huruf-huruf ini dari tanda yang menunjukkan bahwa mereka salah eja dan secara lisan. Dan yang benar dalam praktiknya adalah sirkuit kecil yang ditempatkan di atas huruf yang ditambah lingkaran kecil yang ditempatkan di atas huruf yang ditambah yang dipisahkan darinya sesuai dengan yang benar, seperti contoh la asbahanna. Adapun alif yang butuh kepada tanda yang menunjukkan atas tambahannya ada 10 dan yang diringkas pada 3 perkara, yaitu yang pertama, apabila alif hamzah itu dibaca fathah atau kasrah walaupun terletak sebelum hamzah atau setelahnya. Yang kedua, apabila terletak setelah alif dan ya. Ketiga, apabila alif jatuh terletak setelah waw mutatorifah. Apabila hamzah itu dibaca fathah atau kasrah walaupun terletak sebelum hamzah atau setelahnya. Dan itu ada 3 jenis. Yang pertama, apabila alif yang terletak setelah hamzah itu bergandeng dengan lam yang paling benar, dan itu pada lafaz la asbahanna dengan setuju walau awdha'u khilalakum. Sedangkan menurut kebanyakan ulama la atuha pada surat Al-Ahzab ayat 14, la antum surat Al-Hasyr ayat 13, dan itu menurut pendapat sebagian mereka. Yang kedua yaitu apabila alif terletak sebelum hamzah yang dibaca kasrah yang bergandeng dengan lam. Contohnya pada lafaz la ilal jahim, surat As-Saffat ayat 68. Dan yang ketiga apabila alif terletak sebelum hamzah yang dibaca fathah dan sebelum alif yang dibaca kasrah. Dan itu pada contoh ayat mi'atan wa mi'ataini wa salastu mi'atin. Selanjutnya apabila terletak setelah alif ya, dan ada 2 jenis. Yang pertama, apabila jatuh setelah alif ya yang terlahir dari kasroh sebelum alif, dan itu ada pada lafaz waji'a bin nabiyyin, surat Az-Zumar ayat 69, dan pada Al-Fajr ayat 23 yaitu waji'a yauma idzin bi jahannam. Yang kedua, apabila jatuh setelah alif ya yang dibaca sukun dan sebelum alif dibaca fathah, dan itu pada contoh ayat surat Yusuf ayat 87, wala bismillahirrahmanirrahim wala tai'asu mir ruhillah innahu la yai'as, surat Ar-Ra'd ayat 31, afalam yai'asil ladzina amanu, surat Yusuf ayat 80, hatta izastai'asar rusul. Selanjutnya, apabila alif jatuh setelah waw mutatorifah, dan itu ada 5 jenis. Yang pertama, alif itu terletak setelah waw jamak, contohnya pada lafaz qalu.
Yang kedua, alif itu terletak setelah wawu farad, contohnya pada lafaz innama ad'u rabbi. Yang ketiga, alif itu terletak setelah wawu yang jatuh pada contoh untuk hamzah selain qiyas, yaitu pada lafaz tafta'u. Yang keempat, yaitu alif itu terletak setelah wawu yang terletak alih-alih dari alif yang bersampingan, contohnya pada lafaz ar-riba. Yang kelima, yaitu alif itu terletak setelah wawu yang terletak contoh untuk hamzah atau qiyas pada lafaz inimro'u dan contohnya lu'u. Al-Hajj ayat 23. Dibaca rofa dan kasrah ketika ditambah. Selanjutnya dan juga berbeda pada kebutuhan yang tersisa dari berbagai jenis tambahan alif pada pertanda. Itu ada 4 jenis. Yang pertama, untuk melanjutkan bacaan ya. Yang kedua, ainah. Yang ketiga, izan, lanasfa'an, walayakuna. Yang keempat, lafad, lakinna, ana, adhanuna, ar-rasula, asabila. Ada pertama dan menempatkan bundaran kecil atau lingkaran kecil yang panjang seperti itu, atau jenis yang keempat dengan syarat tidak jatuh setelah alif yang dibaca sukun. Apabila jatuh setelahnya dibaca sukun secara mutlak. Contohnya anan naziru. Selanjutnya, adapun ya yang butuh pada tanda yang menunjukkan atas tambahan, maka itu ada 3 jenis. Yang pertama, ditambah setelah hamzah yang dibaca kasrah dan tidak didahului alif. Contohnya, afa immata. Yang kedua, ditambah setelah hamzah yang dibaca kasrah sebelumnya. Contohnya pada lafaz surat Ar-Rum ayat 8 dan 16. Contohnya, tilqoi. Yang ketiga, ditambah setelah ya sukun dan itu pada contoh Az-Zariyat ayat 47, yaitu contohnya bi'aidin. Selanjutnya, adapun lafaz bi'ayyikumul maftun pada surat Al-Qalam ayat 6, maka penyesuaiannya adalah dengan membuang ya yang pertama dari tanda tasydid yang kedua untuk idgham, dan itu yang sesuai amalannya. Dan adapun wawu yang butuh pada tanda yang menunjukkan atas ketambahannya, maka telah sepakat para penulis bahwa dia itu jatuh pada 4 kalimat yang diawali dengan hamzah yang dibaca dhammah, yaitu pada contoh Al-Anfal ayat 75 ulu, Al-Anfal ayat 49 wa ulatu, Al-Fatah ayat 16 uli, dan contohnya ulai bagaimana dia tertasrif. Dan pada lafaz saurikum, Al-A'raf ayat 145 dan Al-Anbiya ayat 37. Dan pada surat Thaha ayat 71, wala usallibannakum, pada berbagai keadaan. Adapun amalannya atas membuang wawu pada bagian akhir suratnya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan. Dipersilahkan. Silakan dari teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang misalkan banyak nih yang belum saya pahami terkait dengan pembahasan ini, nggak apa-apa, silakan. Yang jelas pembahasan kali ini kita membahas terkait 2 pembahasan besar. Yang pertama, huruf yang dibuang rosemnya. Yang kedua, huruf yang ditambahkan rosemnya. Jadi itu ya, tadi yang pertama kali sudah dibahas terkait dengan kaifiyatu dhabti ma hudhifa rosman. Artinya bagaimana cara kita membubuhkan tanda baca pada huruf yang dibuang rosemnya. Itu bagaimana gitu. Kemudian yang kedua, kaifiyatu dhabti ma zida rosman. Bagaimana kita cara membubuhkan tanda baca terkait dengan huruf yang ditambahkan rosemnya. Nah, itu bagaimana gitu. Silakan. Gimana? Khadijah, Novi, siapa lagi tadi yang pemakalah? Dari pemakalah sendiri paham, insya Allah?
Saya sejujurnya agak kurang paham, Kak. Terus gimana? Kalau Novi? Ada yang kurang, Kak? Kurang Ada yang- paham, Kak. Coba Kak Iha bantu memahamkan teman-teman semua terkait dengan pembahasan kali ini. Jadi tadi Kak Iha sudah sampaikan bahwa yang kita bahas di sini adalah huruf yang dibuang rosemnya terlebih dahulu ya. Huruf yang dibuang rosemnya dalam Al-Quran. Nah, coba tadi siapa? Novi. Jadi kesimpulan dari huruf yang dibuang rosemnya dalam Al-Quran itu ada berapa kesimpulannya? Ada berapa huruf yang dibuang? Atau siapa lagi tadi? Bisa teman-teman yang lain ikut. Ada 4 bukan, Kak? Ada 4. Apa? Yang pertama apa, Mutiara? Alif, Alif. Yang pertama alif. Yang kedua? waw, Waw. Yang ketiga? ya, Yang keempat? nun. Nun. Ya, benar. Jadi yang akan kita bahas terkait dengan ma hudhifa rosman atau lafadz yang terhapus rosemnya dalam Al-Quran itu ada 4 ini. Kalau enggak yang terhapus alif, kalau enggak wawu, kalau enggak ya, ya nun. Pokoknya yang terhapus tuh ada 4 ini. Akan tetapi yang 3, yang alif wawu ya ini, yang kafir atau aksar. Ya, kebanyakan penghapusan rosem dalam Al-Quran itu kalau enggak rosem alif, wawu, ya, itu yang paling banyak. Kemudian yang nun, ini hanya sedikit, akol. Hanya terdapat pada lafadz misalkan apa ya, dalam Al-Quran yang nunnya dihapus. Nah, seperti ini. Lafadz nunji dalam Al-Quran, itu tulisannya hanya seperti ini rosemnya. Ya, nunji, tulisannya seperti ini. Kemudian ada ditambahkan tanda baca kecil untuk menunjukkan bahwa ada rosem yang dibuang berupa nun kecil di atasnya. Iya atau tidak tulisannya seperti ini. Jadi ini salah satu contoh terkait dengan huruf yang dibuang nun. Salah satunya nunji. Jadi asalnya nunji itu hanya tulisannya rosem dari nun, kemudian jim, kemudian ya bawahnya. Tidak ada nun yang nangkring di atasnya. Nun yang nangkring di atasnya itu bagian dari tanda baca Al-Quran. Yang masuk di pembahasan ini yakni kaifiyatu dhabti ma hudhifa rosman. Sampai sini bisa difahami ya? Atau masih bingung? Wah, ini diam semuanya, sepertinya bingung ini. Terkait dengan 4 poin ini terlebih dahulu, bisa difahami? Tentang huruf yang ditambahkan tuh ada 4, alif, wawu, ya. Kemudian huruf yang ditambahkan yang paling banyak, huruf yang dibuang, mohon maaf. Kemudian huruf yang dibuang yang paling banyak dipakai itu ada 3, alif, wawu, dan ya. Kemudian yang jarang dipakai itu nun, hanya terdapat pada 1 kalimat. Nah, contohnya seperti apa? Yang kalau misalkan ada huruf yang dibuang, ya, contoh misalkan kita ya, contoh yang ya. Contohnya misalkan an-nabiyina. Penulisannya hanya seperti ini. Giginya cuma 4 sama nun. An-nabiyina. Yang Kak Iha kasih warna biru itu tanda baca, kecuali yang titiknya ini ya. Tadi terlanjur diberi warna biru. Nah, yang Kak Iha kasih warna merah di sini adalah bobet. Nabiyina. Penulisan nabiyina seperti ini. Kemudian di sini ada huruf yang dibuang, yakni berupa ya. Oleh karenanya ketika penulisan lafadz an-nabiyina di sini ada tambahan rosmul mahdhuf atau huruf yang dibuang berupa ya. Jadi ada ya yang naik di atasnya 1. Itu menunjukkan bahwa di situ ada berkumpulnya 2 ya yang tergabung dalam 1 lafadz, maka salah satu ya-nya harus dibuang salah satunya. Begitu ya. Jadi ini salah satu contoh terkait dengan yang dibuang. Kalau contoh alif bagaimana? Nah, contoh alif misalkan
Taro al-jam'an. Waduh, kecoret, mohon maaf. Ini harusnya ada 2 alif seperti ini. Tapi ini dibuang salah satunya untuk menunjukkan bahwa di sini adalah ada 2 huruf yang terbuang, ada 2 huruf yang sama dalam satu kalimat. Kemudian salah satunya harus dibuang. Nih. Contoh yang wawu seperti apa? Yang wawu misalkan, mohon maaf. Yang wawu contohnya misalkan ini yang wawu ya. Misalkan yastawun. Nah, rosemnya aslinya hanya seperti ini. Kemudian ketika dibubuhkan tanda baca Al-Quran, di sini ada titiknya, diberi harokat, ya. Di sini sukun. Kemudian di sini ada ta. Kemudian di sini ada dhammah, wun. Kemudian di sini ada titik nun. Nah, ketika kita membaca lafadz yastawun, ini kan dibaca panjang ya wunya, bukan yastawun, bukan, tapi yastawun. Ternyata di sini ada huruf yang dibuang, yakni huruf wawu sebagai ganti bahwa di sini ada 2 perkumpulan 2 wawu yang berkumpul dalam satu kalimat. Maka coba teman-teman cross check ketika lafadz yastawun dalam Al-Qur'an di sini ada wawu kecil. Ini menunjukkan bahwa di sini huruf wawu yang kedua di sini merupakan harful mahdhuf, ma hudhifa rasman, atau lafadz yang dibuang rosemnya. Jadi yang tertulis dalam mushaf, rosem aslinya itu hanya yang berwarna merah saja. Yang berwarna biru itu tanda baca, yang berwarna hijau itu Kak Iha kasih tanda lain itu untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan huruf yang dibuang. Sampai sini bisa difahami? Bisa. Insya Allah bisa, Kak. Bisa. Pemakalah bisa difahami ya, siapa tadi? Mutiara, Novi, sama siapa? Khadijah tadi ya? Bisa? Bisa, Kak. Nah, alhamdulillah. Jadi itu tadi salah satu contoh terkait dengan alif yang dibuang, contohnya misalkan taro jam'an, wawu yang dibuang contohnya yastawun, kemudian ya yang dibuang contohnya nabiyina, nun yang dibuang contohnya nunji. Nah, kemudian ternyata secara garis besar, kenapa sih sampai kalimat tersebut itu dibuang? Nah, pasti ada alasannya. Yang pertama, alasannya yakni karena ijtima'ul mislain. Artinya berkumpulnya 2 huruf yang sama dalam satu kalimat. Ini ya alasannya kenapa sih sampai dibuang. Ijtima'ul mislain itu berkumpulnya 2 kalimat atau 2 huruf yang berkumpul dalam satu kalimat. Seperti yang tadi Kak Iha contohkan taro'a itu. Nabiyina, yastawun itu ada 2 huruf yang berkumpul dalam satu kalimat. Alasannya. Yang kedua alasannya apa? Alasan yang kedua adalah untuk al-ikhtisar. Apa artinya ikhtisar? Meringkas ya, Pak. Meringkas. Ternyata ketika tidak ada 2 huruf yang sama dalam satu kalimat, tapi kok dibuang, maka itu tujuannya berarti untuk meringkas. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti di surah Al-Fatihah banyak. Misalkan ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, al-alamin. Penulisannya dalam mushaf, rosemnya hanya seperti ini. Ya. Tanda bacanya a, la, mi, na. Nah, yang merah tanda baca. Disinilah yang Kak Iha maksud untuk meringkas bahwa alif kecil yang di atas ain itu sebenarnya adalah rosem asalnya seperti ini. Kalau dulu kita bahas sebelum rosem Utsmani masih menulisnya seperti ini ya. Ada alifnya al-alamina. Nah, sekarang alifnya itu sudah dibuang. Untuk meringkas kalimatnya, maka diganti seperti yang model yang pertama, al-awwal, yang seperti ini. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk meringkas. Bukan karena memang di sini ada pembuangan huruf dikarenakan ada 2 huruf yang sama dalam satu kalimat, enggak. Karena di sini adalah untuk meringkas dalam satu kalimat tersebut.
Karena rosem alif sekarang sudah bisa dirubah menjadi alif kecil di tanda baca. Gitu ya. Contoh lagi misalnya dalam surah Al-Fatihah apa? Ar-Rahmanir Rahim misalkan ya. Tulisannya sudah seperti ini kan, Ar-Rahmanir Rahim. Tidak panjang. Nah, ini hanya ada di sini alif kecil yang di atas, Ar-Rahmanir Rahim. Kalau dulu penulisannya masih sebentar. Kalau dulu masih seperti ini, Ar-Rahmani. Nah, makanya kenapa di bagian luar mushaf Al-Qur'an itu biasanya ada tertulis Al-Qur'anul Karim birrosmil Utsmani. Nah, itu dengan rosm Utsmani. Maksudnya rosm Utsmani itu berarti tulisan yang kita praktikkan sekarang, yang kalau misalkan alif sudah dirubah menjadi alif kecil, yang dibuang alifnya dan sudah ditambahkan alif kecil di atasnya. Ini contoh al-ikhtisar. Contoh lagi misalkan Maliki Yaumiddin. Nah, penulisan Maliki Yaumiddin sekarang sudah tidak ada alifnya, rosmnya. Hanya ada tanda baca alif kecil yang diletakkan di atas hurufnya. Sampai sini bisa difahami ya, terkait dengan alasan kenapa sih sampai hurufnya itu dibuang. Kalau enggak ijtima'ul mithlain, berkumpulnya dua kalimat jadi satu, atau enggak al-ikhtisar, yakni meringkas kalimat tersebut, atau alasan yang ketiga. Apa ini coba? Novi atau Mutiara atau Khadijah? Alasan ketiga apa tadi? Apa tadi? Alasan yang ketiga terkait dengan adanya pembuangan huruf. Karena ada pengganti dari yang dihapus, bukan Kak? Apa bahasa Arabnya? Wujudu iwadin. Wujudu iwadin. Wujudu iwadin. Apa? Anil mahdhuf. Nah, alasan ketiga itu kenapa sih sampai hurufnya itu dibuang atau rosemnya itu dibuang? Karena adanya pengganti dari huruf yang dibuang. Nah, ini contohnya misalkan yang seperti tadi, yastawun, itu dibuang karena apa? Karena nantinya itu ada pengganti dari huruf yang dibuang yang berupa tanda baca wawu kecil atau ya kecil yang nangkring di atasnya atau nun kecil. Nah, itu. Contoh misalkan, contoh lagi, innallaha la yastahyi misalkan ya. Itu juga ada huruf yang dibuang. Yastahyi. Allah. Seperti ini ya, misalkan. Yastahyi. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan dalam mushaf, di sini ada ya yang nangkring di atasnya di sini. Di sini pokoknya di samping kecil, yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut itu ada dua ya yang berkumpul dalam satu kalimat, yastahyi. Nah, di situ maka ya yang kedua dibuang, kemudian diberikan wujudu iwadin anil mahdhuf, diberikan tanda sebagai pengganti dari huruf yang dibuang, yakni ya kecil yang diletakkan di samping hurufnya. Sampai sini bisa difahami? Insya Allah bisa, Kak. Insya Allah, Kak. Nah, jadi ini alasannya terkait dengan adanya pembuangan huruf, yang pembuangan rosem hurufnya. Kalau enggak ijtima'ul mithlain, kalau enggak al-ikhtisar, kalau enggak ya wujudu iwadin anil mahdhuf. Yang jelas, tiga alasan ini pasti ada ketika misalkan teman-teman mendeskripsikan terkait dengan huruf yang dibuang. Misalkan maliki, nah di situ ada karena ikhtisar. Kemudian ada juga satu lafadz misalkan dua alasan, misalkan ijtima'ul mithlain wa wujudu iwadin anil mahdhuf, itu juga ada seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan terkait dengan pendapat pertama, pendapat kedua tadi sudah dijelaskan panjang lebar di pemakalah, bahwa misalkan kalau ada tulisan seperti ini yang kita pakai yang mana, yang kita pakai yang mana, itu sudah jelas. Kak Ilham menyimpulkan aja biar teman-teman nggak bingung terkait dengan adanya mahdhuf risman. Sekarang yang Kak Iha bahas terkait dengan kaifiyatu dhabti mazida rosman. Kalau tadi yang
rosemnya dibuang kan ada 4. Alif, wawu, ya, nun. Tapi nun jarang. Yang kita pakai sering alif, wawu, ya. Begitupun ketika di lafadz yang ditambahkan hurufnya juga ada berapa? Ada berapa? Coba pemakalah. Yang ditambahkan hurufnya ada berapa? Ada 3, Kak. 3. Juga ada 3, yakni alif, wawu, dan ya. Sama. Berarti baik yang dihapus ataupun yang ditambahkan rosemnya, maka di situ ada alif, wawu, dan ya sebagai alamat atau tanda huruf yang dibuang dan huruf yang ditambahkan. Bedanya, kalau di pembahasan huruf yang ditambahkan itu ada tandanya. Contohnya misalkan, ketika yang dibuang, yang ditambahkan, tandanya yang dipakai itu biasanya menggunakan kalimat seperti ini. Tanda silang, misalkan ini ada alif, alifnya ini menunjukkan alif ziyadah, maka di sini ada tanda silang di atasnya. Ini qaulul awal. Ada juga yang menambahkan dengan sifrun. Di atas huruf yang ditambahkan, misalkan ini alif yang ditambahkan, kemudian ini di atasnya ada sifrun yang menunjukkan bahwa kalimat ini merupakan harfun zawaid atau huruf zaidah. Dan yang kita pakai adalah yang kedua. Yang pertama yang ini qaulun dhaif. Ya, yang kita pakai yang ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita terapkan dalam mushaf, di pembahasan ilmu tajwid juga ada ketika ada sifrun, baik sifrun mustadir, baik sifrun mustatil atau sifrun mustadir. Maka di situ pasti di bawahnya terletak harfuz zawaid. Misalkan contohnya mi'atun. Ini terbaca atau enggak alifnya? Terbaca, Kak. Terbaca. Berarti bacanya mi'atun atau mi'atun atau bagaimana? Enggak terbaca. Enggak kebaca. Enggak terbaca. Jadi ini hanya sebagai zaidah saja atau tambahan. Oleh karenanya coba teman-teman cross check di mushafnya masing-masing. Lafadz mi'atun atasnya ini pasti ada tanda bulat kecil. Ini menunjukkan bahwa ini bukan sukun loh ya, bukan sukun. Sukun baik dalam mushaf Indonesia atau Timur Tengah sudah memakai kepala kho yang seperti ini, tidak memakai bulat bundar seperti ini. Jadi ketika ada bulat, tanda bulat bundar di mushaf, pasti itu semuanya menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan harfuz zawaid. Contoh lagi misalkan, ulaika. Wawunya itu terbaca atau enggak? Wawu. Tidak, Kak. Bacanya ulaika apa? Ulaika. 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 Makanya di atas wawu di sini, coba teman-teman perhatikan di mushafnya masing-masing. Ada sifrun mustadir yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat zaidah yang keberadaannya tidak terbaca. Makanya membacanya ulaika. Nah, itu salah satu contoh tanda terkait dengan harfuz zawaid itu ada sifrun mustadirnya atau ada sifrun mustatir. Kalau sifrun mustadir berarti semua sudah disepakati terkait dengan tidak ada keberadaannya. Tapi kalau sifrun mustatil masih ada yang membahas, masih ada yang membaca dengan panjang dan ada yang membaca dengan tidak panjang atau pendek. Ketika dibaca dengan panjang maka ketika diwakafkan, tapi ketika diwasolkan maka tidak dibaca dengan panjang. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Jadi kesimpulannya hanya itu. Setiap ada huruf dalam Al-Quran, baik alif, wawu, dan ya, yang tidak terbaca, atau tidak keberadaannya itu tidak ada, tidak terbaca, maka di situ masuk ke harfuz zawaid. Dan pasti di atasnya ada sifrun mustadir. Contoh lagi misalkan. Misalkan ya, Mushaf Madinah. Coba teman-teman
cek di Mushaf Madinah. Ini rosemnya hanya qaf, alif, lam, wawu. Dobetnya qalu. Ini kira-kira ada sukun atau enggak wawunya? Ada atau enggak? Suaranya kecil, ada atau enggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Enggak Enggak, ada. Kak. Kenapa enggak ada di sini tidak dibubuhkan tanda sukun? Karena huruf mat bukan, Kak. Karena huruf Setiap alifnya nggak huruf kebaca. mat, Huruf mat, Kak. ya benar. Oh, Setiap huruf mat. huruf mat di Mushaf Madinah tidak ada tanda baca sukun di atasnya. Lah, kemudian sekarang berarti ini kan sudah jelas ini, tidak ada tanda baca sukun di atasnya. Lah, kemudian di sini ada alif. Alifnya ini ziyadah apa alif asli? Gimana? Ziyadah atau asli? Ziyadah, Kak. Ziyadah. Berarti kalau ziyadah, coba teman-teman lihat di mushafnya, di sini pasti ada tanda sukun atau bukan sukun, sifrun mustadir. Coba kita praktikkan apa yang di qalu. Coba dari ada yang sudah ketemu lafadz qalu dalam Al-Qur'an? Kalau sudah bisa di yang mushaf Madinah saja. Al-Baqarah ayat 13, Kak. Coba ya kita buka Anu, Al-Baqarah ayat 13. Iya, Ada Kak. sifrunnya enggak di situ, Jel? Ada. Qalu Ada. anu. Nah, jadi sifrunnya terletak di alifnya, di harfu zawaidnya. Bukan diletakkan di atas wawunya atau atas wawu yang sini, bukan. Bukan. Karena di sini huruf mat, semua huruf mat di Mushaf Madinah tidak diberi tanda sukun, tapi ketika harfu zawaid semuanya diberi tanda sifrun mustadir di atas huruf matnya. Ini ya. Kemudian contoh apa lagi? Coba. Apalagi coba dicari contohnya. Nah, surah apa namanya? Surah yang juz 30. Yang surah Al-Asr, Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Nah, penulisan amanu seperti ini. Suaranya kayaknya delay enggak sih sampai sana? Kok kayaknya delay ya? Nyambung, Kak, nyambung. Nyambung ya? Enggak, Kak. Nyambung. Tulisan amanu seperti ini kan? A, ma, nu. Wawunya nggak diberi tanda sukun. Di sini alifnya yang zaidah diberi tanda sifrun mustadir. Kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya, watawasau bil. Watawasau. Oh, mohon maaf, nggak ada. Oh, ini ada tanda sukun ya, karena memang bukan huruf mat. Nah, di sini kenapa? Coba sih, ada yang bisa jawab terkait dengan watawa. Di sini kenapa alifnya tidak diberi tanda sukun? Coba kenapa? Dan di sini kenapa alifnya diberi tanda sifrun mustadir? Dua perbedaan ini kenapa? Coba ada yang bisa mau jelaskan. Watawasau. Sama-sama alif, yang pertama tidak diberi tanda sifrun, yang kedua diberi tanda sifrun. Kenapa? Karena yang pertama huruf mat bukan, Kak? Karena yang pertama huruf mat dan keberadaannya ketika ada huruf mat bisa terbaca dua harokat kan. Watawa, bukan watawasau. Tapi ada huruf matnya terbaca. Watawa. Nah, kalau yang kedua kenapa? Di situ diberi tanda sifrun mustadir. Harfu yang ziyadah bukan, Kak? Harfu zawaid. Jadi kalaupun tidak ada alif di samping wawu yang di akhir, tidak berpengaruh. Membacanya watawasau.
tidak dibaca panjang juga. Makanya di sini harfuz zawaid atau huruf tambahan alifnya. Ketika huruf tambahan maka sesuai dengan kaidah asal, atasnya pasti diberi sifrun mustadir. Gitu ya. Nah, contohnya terus bagaimana ketika dalam contoh yang itu? Kanat qawari min fiddah. Coba Kak Iha tuliskan. Aduh. Nih ya. Kanat qawari ro. Di sini ada tanda sifrun nggak di ro yang terakhir? Ada atau enggak? Yang ro yang apa namanya akhir kalimat tuh loh. Ini sama-sama ada tanda sifrun ini ya. Kanat qawariro di sini Kak Iha kasih warna yang berbeda. Di sini sifrunnya sifrun mustatil. Ya. Di sini sifrunnya sifrun mustadir. Artinya bulat, yang depan lonjong. Yang depan lonjong, yang belakang bulat berarti. Ketika di sifrun mustatil, maka ketika kalimat tersebut diwakofkan, maka tetap dibaca panjang, artinya keberadaannya masih ada. Tapi ketika diwasolkan, maka keberadaannya tidak ada. Contohnya bagaimana? Ketika diwakofkan, kanat qawariro, wakof. Ketika wasol, kanat qawariro min fiddah. Karena sifrunya mustatil, yang belakang sifrunya mustadir. Nah, bagaimana dengan kalimat yang belakang atau qawariro yang belakang? Di sini sifrunya mustadir, artinya ketika wakof, ketika wasol, maka kalimat di sini tetap dibaca pendek atau tidak dibaca panjang. Maka membacanya kanat qawariro qawarir. Wakof. Ketika wasol qawariro min fiddah juga tidak panjang. Bukan dibaca qawariro min fiddah. Karena di sini sifrunya mustadir. Di sini sifrunya mustatil. Oleh karenanya tadi sempat disampaikan sama pemakalah, ketika sifrunya mustatil masih ada dua pendapat terkait dengan wasol dan wakofnya. Jadi ada yang dibaca panjang, ada yang pendek. Tapi ketika sifrunya bulat bundar, sifrun mustadir, maka di situ semua kesepakatan tidak terbaca harfuz zawaidnya. Sampai sini bisa difahami ya? Insyaallah Kak. Insyaallah. Kesimpulannya itu, kesimpulannya itu terkait dengan huruf yang dibuang atau huruf yang ditambahkan. Ada pertanyaan, silakan. Yang pemakalah bagaimana? Semakin tercerahkan atau sudah atau bagaimana? Mungkin dari pemakalah ada yang belum difahami apa? Silakan didiskusikan. Cukup? Ini Kak Iha kasih kesimpulan-kesimpulan aja, soalnya sepertinya tipe-tipe kelas ini tipe-tipe kesimpulan gitu loh. Kalau dibuat kronologi yang panjang lebar nanti malah bingung. Ada lagi yang ditanyakan terkait dengan harfuz zawaid atau harful mahdhuf. Kak, saya mau tanya. Silakan. Tadi kan huruf yang ditambah rasumnya kan ada 3 ya, kayak alif, waw, sama ya. Nah, berarti yang contoh qalu itu yang alif ya, Kak? Alif. Yang ziyadahnya alif. Terus yang waw itu? Sebagai huruf mad. Oh iya, kan? iya. Harfu mad. Iya, Kak. Pertanyaannya? Enggak, pertanyaannya saya kan tadi agak bingung. Kalau misalkan contoh wawunya itu seperti apa, Kak, gitu. Kan tadi yang alif tuh. Yang wawu contohnya. Ya. Coba iya, kita Yang ulaika tadi bukan, Kak?
Yang apa? Ulaika. Oh iya, benar sekali. Ulaika, yang tadi Anissa ya. Ulaika, itu contoh harfu zawaid yang wawu. Oh Di iya, sini. Kak. Ulaika. Makanya di sini sifrunnya berada di atas wawu. Nah, ini bukan sukun ya. Ini tanda baca sifrun mustadir yang menunjukkan bahwa kalimat ini tidak terbaca. Bukan dibaca ulaika. Bukan seperti itu. Kalau contohnya yang ya. Kalau iya, Kak. Nah, pemakala contohnya yang ya gimana? Coba sembari Kak Ihat cari contohnya di sini. Contohnya yang ya. Mi'ata bukan Kak. Yang apa? Gimana? Mi'ata bukan Kak. Mi'atun ya, Kak. Alif. Contohnya yang ya itu Mi'at. seperti ini. Mi'a itu alif itu. Mi'a. Contoh ya itu gini. Allah Robbi, bentar. Kecoret. Ini kan dibacanya afain. Di sini ada hamzahnya. Di sini ada ya-nya. Di sini ada nunnya. Ya, sifrun mustadirnya diletakkan di mana? Di huruf ya, Kak. Huruf ya, apa huruf alifnya, apa dua-duanya? Di huruf ya. Coba teman-teman cross check afain di mushafnya masing-masing. Afain di situ sifrunya di alifnya atau ya-nya. Contoh lain yang ya seperti ini. Nabai. Diaknya di sini karena di sini alifnya itu merupakan alif yang terjadi kejadian dari hamzah. Bukan alif ini hamzah. Ini sama ini tuh hamzah. Hamzahnya batang tubuh atau rosemnya dari hamzah. Jadi sifrun mustadirnya berada di mana? Di atas ya-nya. Ya yang jadi di sini ya-nya di sini merupakan ya harfuz zawaid yang kejadian dari contoh yang ya. Kalau yang wawu kan tadi ulaika, kalau yang alif banyak. Kalau yang ya salah satu contohnya seperti ini. Nabai, bukan dibaca nabai. Enggak. Nabai. Afain, bukan afain. Enggak. Gitu ya. Nur Anissa ya, contohnya terkait dengan ya. Jadi ini sifrunya berada di atas harfuz zawaidnya. Oh iya, Kak. Terima kasih, Kak. Ada lagi? Kamu izin-izinnya. Silakan. Tadi kan penjelasan kakak itu kan semua huruf zawaid itu kan dibubuhkannya sifir mustadir. Nah, tadi itu kan ada contoh qawariro itu kan sifir mustatil. Itu berarti termasuk juga, Kak, gitu kalau huruf itu zawaid. Sedangkan kalau diwakafkan itu kan dibaca panjang gitu, Kak. Ya kan qawariro kan ada dua tadi. Ada yang sifrunya mustatil, ada yang sifrunya mustadir. Nah, yang alif yang bagian akhir-akhirnya qawariro itu kan ada alifnya semuanya kan. Itu akhirnya harfu zawaid semuanya. Bedanya kalau yang pertama, qawariro pertama, harfu zawaidnya diberi tanda sifrunnya mustatil, artinya bisa dibaca panjang dan pendek. Kemudian yang qawariro yang kedua, sifrunnya mustadir, artinya dibaca pendek. Jadi itu harfu zawaid. Alifnya itu harfu zawaid. Gitu ya, Zenit ya. Apa? Jadi gimana? sifir mustatil juga itu termasuk harfu zawaid gitu ya, Kak? Termasuk Iya, harfu Kak. zawaid. Bedanya kalau Iya. misalkan kita membaca terkait dengan tanda baca ketika ada sifrun mustadir keseluruhan dibaca tidak ada atau keberadaannya seperti tidak ada, itu sifrun mustadir. Tapi kalau sifrun mustatil keberadaannya ada yang menganggap ada dan tidak ada. Ketika waqaf itu ada, ketika wasol tidak ada. Gitu.
Itu mustafil. Baik ya Kak, makasih banyak Kak. Sudah dipelajari di pembahasan ilmu tajwid sepertinya. Sudah sangat tuntas di situ terkait dengan sifrun mustadir dan mustafil. Kemudian di sini ditambahkan juga, oh ternyata sifrun itu ziyadah gitu loh. Kita tarik ke pembahasan syaklul dobet, ternyata itu ziyadah loh gitu loh. Alifnya itu bukan rosem asalnya, tapi itu hanya sebagai ziyadah. Berarti bukan bentuk dari rosem asalnya. Gitu. Bisa difahami ya? Iya, baik. Insya Allah bisa. Lagi yang dipertanyakan terkait dengan Hudhifah Rosman atau apa namanya, Zida Rosman. Ini Kak Iha tanya ke teman-teman, lebih suka disimpulkan seperti ini dikasih coret-coret atau kita membedah kitab atau gimana? Ini Kak Iha tanya ke teman-teman. Lebih suka coret-coret. Iya, kayak gini aja, Kak. Coret-coret Kak. Oh gitu. Kalau kitab terlalu apa namanya? Kalau kitab itu kita tahu prosesnya. Oh ternyata ini yang nggak dibolehin, ini yang boleh gitu. Jadi tapi nanti tugasnya ketika UTS teman-teman harus tetap menguasai dari semuanya. Jadi nanti ngerangkum persoalan baik ada pendapat pertama, kedua atau ketiga. Jadi nanti UTS-nya kita selesaikan dulu pembahasan syaklul dobet sampai selesai, baru nanti kita UTS. UTS-nya nanti tulis ya. Nggak UTS lisan, tapi UTS-nya tulis. Baru nanti ketika sudah selesai pembahasan syaklul dobet, ini kurang 2 atau 1 pertemuan ya, kalau nggak salah syaklul dobet selesai, baru nanti kita UTS, setelahnya kita nanti masuk ke pembahasan Abdul Ai. Gitu ya. Ada lagi yang dipertanyakan? Bisa difahami ya keseluruhan ya terkait dengan kesimpulan pembahasan pada hari ini. Insya Allah nanti setiap pertemuan Kak Iha kasih kesimpulan biar teman-teman nggak bingung. Soalnya terkadang Kak Iha tuh kasihan. Ini kayaknya tuh teman-teman nggak paham terkait dengan pembahasan. Cuma ya mencoba untuk tersenyum lebar lah terkait dengan pembahasan syaklul dobet. Meskipun nggak paham ya udah kita masuk aja. Nggak apa-apa seperti itu. Menghargai waktu dan menghargai ilmu kalau seperti itu. Daripada udahlah aku nggak masuk matkulnya Kak Iha. Udah matkulnya repot, aku nggak paham, nggak bisa bahasa Arab, bisa baca kitab. Lah kalau kayak gitu malah nggak ada takdimnya terkait dengan ilmu. Itu ya, meskipun teman-teman masih belum menguasai tentang tatanan bahasa atau terkait dengan mata kuliah ini, tetap masuk. Kesimpulan-kesimpulan nanti tetap Kak Iha simpulkan. Kalaupun paham, alhamdulillah. Kalau enggak, nanti kita coba lagi nih minggu depannya, gitu ya. Kurang lebihnya Kak Iha mohon maaf. Pertemuan yang minggu depan pemakalah harus lebih siap lagi. Kemudian harus diberikan contoh-contoh. Tadi yang pemakalah hari ini sudah bagus, diberikan contoh langsung dari, itu Al-Quran apa kitab? Mia tadi, Al-Quran apa kitab? Mutiara, Kak. Oh, Mutiara ya? Oh ya, Mutiara. Kayaknya sering ketemu sama Mutiara sama Mia itu, seperti satu orang. Itu kitab apa Al-Quran? Kitab, Kak. Contohnya, Kitab. Kak. Jadi nanti bisa ditambahkan yang pemakalah minggu depan, misalkan contoh dari penulisan di mushafnya seperti ini, gitu ya. Biar oh ternyata memang benar nih, gitu. Terus kemudian yang mushaf Indonesia bagaimana, gitu. Biar kombinasi antara keduanya. Mungkin cukup dari Kak Iha, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya dari awal hingga akhir. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak.